semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Winiati, biasa dipanggil Ibu Wini. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajar tematik 5, tema yang pertama yaitu mengenal organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Khusus di subtema 1 ini, Bu Wini akan membahas materi IPA. Nah, sebelum memulai materi organ gerak, kita akan membahas dulu salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Apa yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, nah karena berpindah tempat, makanya hewan itu memiliki cara bergeraknya masing-masing. Yang akan kita bahas di sini hanya beberapa contoh hewan. Jadi karena banyak sekali hewan di muka bumi ini, kita hanya beberapa contoh yang akan dipelajari. Pertama yaitu burung. Burung ini bergerak dengan menggunakan kedua sayapnya untuk terbang. Selanjutnya, ikan. Ikan ini menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang. Selanjutnya yang ketiga adalah kucing. Kucing ini menggunakan kakinya untuk berjalan atau melompat. Jadi, yang merupakan organ-organ gerak pada hewan yaitu sayap, sirip, ekor, dan kaki. Organ gerak pada manusia yaitu terdiri dari 2 tangan dan 2 kaki. Tangan dan kaki kalian dipergunakan untuk apa saja? Nah, 2 tangan kita ini kita pergunakan contohnya untuk makan, untuk menulis, atau hal-hal lainnya. 2 kaki kita digunakan untuk berjalan, dan lain-lainnya. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniai 2 tangan dan kaki dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu kita harus mensyukurinya dengan cara apa? Yang pertama dengan cara menjaga kesehatannya, yang kedua dengan cara menggunakan 2 tangan dan 2 kaki ini dalam hal-hal kebaikan. Contohnya, tangan kita pakai untuk hal-hal yang positif, bukan untuk dipakai menjahili teman, usil, atau memukul orang yang tidak bersalah, dan lain-lainnya. 2 kaki ini kita pergunakan untuk berjalan dalam hal-hal kebaikan juga. Selanjutnya, alat gerak hewan dan manusia pada dasarnya memiliki kesamaan, dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu contohnya tulang, sedangkan alat gerak aktif yaitu otot. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang ini tidak bisa bergerak tanpa adanya otot yang menggerakkannya. Sementara otot ini disebut alat gerak aktif karena otot tersebutlah yang akan menggerakkan tulang. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama vertebrata. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, burung, dan ikan. Selanjutnya, avertebrata. Avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput. Nah, anak-anak, bagaimana cara siput bergerak? Ada yang tahu? Nah, ini gambar siput. Siput ini bergerak dengan menggunakan perutnya. Nah, kesimpulannya dari awal kita mempelajari organ gerak pada hewan dan manusia, kita akan menyimpulkan yang pertama, organ gerak pada hewan berbeda-beda. Contohnya, ikan menggunakan sirip dan ekor, kucing menggunakan kakinya, burung menggunakan sayapnya. Organ gerak manusia terdiri 2 tangan dan 2 kaki. Organ gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, alat gerak pasif, dan yang kedua, alat gerak aktif. Organ gerak hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibedakan menjadi 2, yaitu vertebrata dan avertebrata. Demikian anak-anakku pertemuan kali ini. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung melalui Google Classroom-nya masing-masing lewat wali kelasnya. Terima kasih anak-anakku semua. Jangan lupa belajar yang rajin di rumah ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.